Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Disdatu Syukur, NIM 4319113, mata kuliah Ilmu Kalam kelas B. Melalui video ini saya akan memberikan atau menjelaskan jawaban saya mengenai tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Kalam kelas B pada hari Kamis tanggal 28 April 2022. Soal yang pertama, menurut Anda apakah masyarakat awam perlu diberikan pengetahuan tentang ilmu kalam? Uraikan alasan Anda dan sertakan metode yang tepat untuk menerapkan ilmu kalam kepada mereka agar tidak salah memahami konsepnya. Jawab. Imam Sanusi, salah satu pakar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menjelaskan dalam kitabnya sebagai berikut. Wala taza'u bainal mutakallimina fi adamin wujubil ma'rifati bidalil tafsili alal i'yanu inama huwa kifayatin wa dhahirin qaulu ibni rusdin fi nawasalahi inama huwa dalil tafsili mangdubin ilaihi la fardu kifayatin, yang artinya tidak ada perdebatan di antara ahli ilmu kalam tentang tidak diwajibnya mengetahui dalil mendetail terhadap masing-masing individu. Itu tak lain hanyalah fardu kifayah atau kewajiban secara berkelompok, yang nampak dari pendapat Ibnu Rusdi dalam nawasilnya bahwa setiap orang sunnah mengetahui dalil mendetail, tidak fardu kifayah. Pendapat tersebut disampaikan oleh Imam Sanusi dalam kitab Umdah Ahli Taufik halaman 13. Jadi, menurut saya, berdasarkan pendapat Imam Sanusi tersebut, orang awam tidak diwajibkan untuk mengetahui dalil mendetail tentang ilmu kalam, dikarenakan orang awam belum memiliki pengetahuan yang luas atau belum cukup untuk menerima dalil-dalil mendetail tentang ilmu kalam tersebut, dikarenakan atau ditakutkan apabila mereka dipaksakan untuk mengetahui dalil mendetail tentang ilmu kalam, imannya akan tergoyahkan. Alangkah baiknya orang awam tersebut perlu untuk diberikan keyakinan tentang keesaan Allah agar keyakinan itu kuat, tidak tergoyahkan. Soal yang kedua yaitu bagaimana korelasi, komparasi, dan perbedaan antara ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf? Jawab. Yang pertama adalah korelasi. Hubungan antara ilmu kalam dan ilmu filsafat dan ilmu tasawuf terletak pada pembahasan tentang menemukan apa yang disebut tentang kebenaran. Dalam ilmu kalam, kebenaran agama diungkapkan melalui penalaran akal budi yang kemudian dirujukkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam ilmu filsafat, objek kajian selain alam, manusia, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan alam dan manusia juga berkaitan tentang ketuhanan atau kebenaran agama yang diungkapkan melalui pemikiran-pemikiran yang rasional. Sedangkan ilmu tasawuf, penemuan kebenaran agama diungkapkan dengan melewati beberapa jalan atau makom. Makom sendiri yaitu kedudukan hambanya dalam pandangan Allah berdasarkan apa yang telah diusahakan, baik melalui riyadhah. Riyadhah itu sendiri yaitu cara untuk melatih jiwa dan nafsu agar dapat melawan kecenderungan yang buruk, ibadah dan mujahadah. Yang kedua yaitu perbedaan antara ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Ketiga rumpun ilmu tersebut memiliki perbedaan yang terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika di samping argumentasi nakliyah yang berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama. Ilmu kalam berisi tentang keyakinan kebenaran, praktek dan pelaksanaan ajaran agama, serta pengalaman keagamaan yang dijelaskan dengan pendekatan rasional. Ilmu filsafat menggunakan metode rasional untuk memperoleh kebenaran dengan cara berpikir radikal atau mengakar dan menyeluruh di dalam pengungkapannya. Sedangkan ilmu tasawuf tersendiri yaitu ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio.
atau berkaitan dengan pengalaman seseorang. Yang ketiga yaitu persamaan antara ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Ilmu kalam mempelajari tentang ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan tentangnya. Ilmu filsafat di samping mempelajari tentang alam, manusia, dan segala sesuatu yang berkaitan tentang alam manusia, juga mempelajari tentang ketuhanan. Dan yang terakhir yaitu ilmu tasawuf, mempelajari tentang pendekatan diri seorang hamba terhadap Tuhannya. Jadi, persamaan di antara ketiga rumpun ilmu tersebut terletak pada aspek ketuhanan. Soal yang ketiga yaitu, dengan bahasa yang sederhana tulislah pemikiran dari aliran Khawarij, aliran Syiah, aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, dan aliran Maturidiyah. Yang pertama, aliran Khawarij memiliki pemikiran antara lain: satu, seseorang yang baik harus masuk surga dan seseorang yang jahat harus masuk neraka. Yang kedua yaitu Quran adalah makhluk. Dan yang ketiga yaitu manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Aliran yang kedua yaitu aliran Syiah memiliki pemikiran antara lain: satu, kepala negara memegang otoritas sangat tinggi. Pemikiran yang kedua yaitu kepala negara atau imam sebagai pemegang kekuasaan agama dan politik berdasarkan petunjuk Allah SWT dan wasiat Nabi. Aliran yang ketiga yaitu aliran Jabariyah memiliki pemikiran: satu, kalam Tuhan adalah makhluk, dan yang kedua, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, dan yang ketiga yaitu surga dan neraka tidak kekal. Aliran yang keempat yaitu aliran Qadariyah memiliki pemikiran: satu, paham ini tidak percaya akan takdir Allah. Yang kedua, aliran ini mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia. Aliran yang kelima yaitu aliran Mu'tazilah memiliki pemikiran: satu, kekuasaan kepala negara tidak terbatas waktunya, dan yang kedua yaitu akal yang menentukan perlu atau tidaknya dibentuk negara. Aliran yang keenam yaitu aliran Asy'ariyah memiliki pemikiran: satu, Tuhan dan sifat-sifatnya, atau dikenal dengan ajaran Aqaid Seket. Pemikiran yang kedua yaitu kebebasan dalam berkehendak, dan pemikiran yang ketiga yaitu akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Aliran yang ketujuh yaitu aliran Maturidiyah memiliki pemikiran: satu, orang mukmin melakukan dosa besar tetap dikategorikan sebagai mukmin. Kemudian, dari analisa Anda, aliran manakah yang banyak mendominasi di negara Indonesia dan mengapa aliran tersebut diterima? Menurut saya, aliran yang banyak mendominasi di negara Indonesia yaitu aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, atau dikenal dengan representasi dari aliran Ahlussunnah wal Jamaah atau ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sendiri yaitu ajaran yang berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW, di samping berpegang teguh pada Nas atau Al-Quran serta sahabat-sahabatnya, baik di dalam akidah, amalan lahiriah, dan akhlak hati. Lalu mengapa aliran tersebut diterima? Karena aliran Ahlussunnah wal Jamaah atau aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang merupakan representasi dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mengganti atau menghilangkan adat istiadat yang sudah berjalan di suatu daerah tersebut. Artinya, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah terus berjalan mengikuti adat istiadat yang berkembang di daerah tersebut. Soal yang keempat yaitu, dengan banyaknya aliran kalam dan pemikiran keislaman, maka terjadi perbedaan. Analisislah perbandingan aliran kalam mengenai pelaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan dan manusia, sifat-sifat Tuhan dan keadilan Tuhan. Yang pertama yaitu
tentang perbandingan aliran kalam mengenai pelaku dosa besar. Menurut aliran Khawarij, pelaku dosa besar akan disiksa di neraka selama-lamanya. Menurut aliran Mu'tazilah, pelaku dosa besar apabila masih hidup berada di posisi tengah antara mukmin dan kafir. Apabila sudah meninggal dunia dan belum bertaubat, maka ia akan masuk neraka selama-lamanya. Menurut aliran Asy'ariyah, tidak mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar seperti berzina dan mencuri. Sedangkan menurut aliran Maturidiyah, pelaku dosa besar masih mukmin karena masih adanya iman di dalam dirinya. Namun dengan aliran Murji'ah berpendapat bahwa pelaku dosa besar menurut Murji'ah ekstrim tidak akan disiksa di neraka, akan tetapi jika menurut Murji'ah moderat tidak menjadi kafir meskipun disiksa neraka, akan tetapi tidak dikenal atau tidak dikenal tidak kekal di dalamnya. Yang kedua yaitu perbandingan antar aliran tentang iman dan kufur. Yang kedua yaitu tentang perbandingan antar aliran tentang iman dan kufur. Menurut aliran Khawarij, siapapun yang menyatakan dirinya iman pada Allah dan bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, tetapi tidak melaksanakan kewajiban agama dan malah melakukan perbuatan dosa, ia dipandang sebagai kafir. Menurut aliran Murji'ah, untuk Murji'ah yang ekstrim, mereka berpandangan bahwa keimanan terletak di dalam kolbu. Adapun ucapan dan perbuatan tidak selamanya menggambarkan apa yang ada di dalam kolbu atau hati. Untuk Murji'ah moderat, mereka berpendapat bahwa pelaku dan dosa tidaklah menjadi kafir meskipun disiksa di neraka, ia tidak kekal di dalamnya bergantung pada dosa yang dilakukannya. Menurut aliran Mu'tazilah, hal yang terpenting di dalam konsep keimanan yaitu adalah amal perbuatan. Sedangkan menurut aliran Asy'ariyah, bahwa siapapun yang memberikan keesaan Tuhan dengan kolbunya dan juga membenarkan utusan-utusannya beserta apa yang mereka bawa darinya, iman yang semacam itu merupakan amal yang soleh dan keimanan seorang tidak akan hilang kecuali jika ia mengingkari salah satu dari hal tersebut. Menurut aliran Maturidiyah berpendapat bahwa iman adalah bukan semata-mata lisan, serta iman dapat bertambah sesuai dengan ibadah-ibadah yang dilakukannya. Perbandingan yang ketiga yaitu perbandingan antara aliran tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Yang pertama yaitu perbuatan Tuhan. Di sini ada 5. Yang pertama kewajiban-kewajiban Tuhan terhadap manusia. Menurut aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap manusia, akan tapi menurut aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak dapat menerima pemahaman tersebut karena bertentangan tanpa kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan yang mereka anut. Yang kedua yaitu berbuat baik dan terbaik. Menurut aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan berbuat baik dan terbaik bagi manusia, akan tetapi menurut aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak sependapat dengan pemikiran tersebut karena Tuhan tidak berkewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Yang ketiga yaitu beban di luar kemampuan manusia. Menurut aliran Mu'tazilah bahwa Tuhan tidak berkewajiban memberikan beban yang melebihi batas manusia, akan tetapi menurut aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah sepakat bahwa Tuhan berhak memberikan beban yang melebihi kemampuan manusia. Yang keempat yaitu pengiriman rasul-rasul. Bagi kaum Mu'tazilah, dengan kepercayaan bahwa akal mengetahui hal-hal tentang alam gaib, pengiriman rasul-rasul sebabnya tidak begitu penting. Akan tapi menurut aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, pengiriman rasul-rasul mempunyai arti penting menolak sifat wajibnya pengiriman demikian, karena hal itu bertentangan dengan keyakinan mereka bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban apa-apa terhadap manusia. Yang kelima yaitu janji dan ancaman. Menurut aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa janji dan ancaman merupakan salah satu dari unsur dari 5 dasar kepercayaan. Tapi menurut aliran Asy'ariyah dan
Dan Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kewajiban menepati. Menurut aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban menepati janji dan menjalankan ancaman. Yang kedua yaitu tentang perbuatan manusia. Menurut aliran Jabariyah bahwa manusia tidak berkuasa atas perbuatannya, hanya Allah sajalah yang memutuskan segala amal perbuatan manusia. Menurut aliran Qadariyah bahwa manusia itu bebas memilih atas perbuatannya. Menurut aliran Mu'tazilah juga sependapat dengan aliran Qadariyah. Akan tetapi menurut aliran Asy'ariyah menggunakan atau menggabungkan dua pendapat tersebut dari aliran Jabariyah dan aliran Mu'tazilah. Sedangkan menurut aliran Maturidiyah terpecah menjadi dua pendapat. Yang pertama lebih dekat dengan aliran Mu'tazilah, dan kelompok kedua lebih dekat dengan paham Asy'ariyah. Perbandingan yang keempat yaitu perbandingan tentang sifat-sifat Tuhan. Menurut aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Menurut aliran Asy'ariyah bahwa Tuhan mempunyai sifat. Sedangkan aliran Maturidiyah terbagi menjadi dua pemikiran. Yang pertama, aliran Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Untuk aliran Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat, akan tetapi jika Maturidiyah Samarkand berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Sedangkan menurut aliran Maturidiyah bahwa perbandingan yang kelima yaitu tentang keadilan Tuhan. Menurut aliran Mu'tazilah percaya pada kekuatan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia merupakan tendensi untuk meninjau wujud dari rasio dan kepentingan manusia. Menurut aliran Asy'ariyah menolak paham Mu'tazilah bahwa Tuhan mempunyai tujuan-tujuan dalam perbuatannya. Bagi mereka, perbuatan Tuhan tidak mempunyai tujuan dalam arti sebab yang mendorong Tuhan untuk berbuat sesuatu. Menurut aliran Maturidiyah, dalam hal ini kaum Maturidiyah golongan Bukhara mempunyai sikap yang sama dengan kaum Asy'ariyah. Akan tetapi kaum Maturidiyah golongan Samarkand dalam hal ini lebih dekat dengan kaum Mu'tazilah daripada kaum Asy'ariyah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.